saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kembali kami datang menghadap-Mu ya Tuhan, kami mau berterima kasih. Kami mau mengucap syukur kepadamu. Keberadaan kami sampai detik ini semua hanya karena kasih-Mu, dan kami juga rindu mendengar firman-Mu untuk mengawal kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kami memohon tuntunan Roh Kudus agar kami dimampukan untuk memahaminya, terlebih lagi untuk melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Amsal 17 ayat 2. Saya akan membacakannya untuk kita. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah memperoleh hidup lebih baik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, beberapa tokoh Alkitab diceritakan pernah menjadi budak di negeri orang, tetapi akhirnya diangkat sebagai orang kepercayaan, bahkan menjadi tangan kanan penguasa yang sedang memerintah di negeri orang tersebut. Kita sebut saja Yusuf anak Yakub dan Daniel. Kedua tokoh ini pernah menjadi orang suruhan, diperlakukan semena-mena, difitnah, dipenjara. Kehidupan mereka berubah. Yusuf dilantik oleh Raja Fir'aun menjadi penguasa atas seluruh tanah Mesir. Bagi Fir'aun, Yusuf adalah sosok yang berakal budi dan bijaksana, serta penuh dengan roh Allah. Kejadian 41 ayat 38-41. Demikian pula Daniel, karena kelebihannya berakal budi, mempunyai roh yang luar biasa. Dia diangkat sebagai pejabat di zaman Raja Nebukadnezar, dimaklumkan akan menjadi orang ketiga dalam kerajaan Raja Belshazzar, menjadi salah satu dari 3 pejabat tinggi di kerajaan Raja Darius. Boleh kita baca dalam Daniel 2 ayat 48, pasal 5 ayat 29, dan pasal 6 ayat 3. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa seorang budak yang memiliki akal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu. Ya, tentu saja, seorang budak sekalipun, bila ia memiliki akal budi yang baik, maka setiap perkataan dan perbuatannya akan bermakna, penuh tanggung jawab, dan ia dapat diandalkan, karena ia berhikmat, ia takut akan Tuhan, ia akan dihargai. Masa depan yang lebih baik terbuka baginya. Bertolak belakang dengan anak yang membuat malu, tentulah ia seorang anak yang bebal, tidak memiliki akal budi yang baik, yang mulutnya sibuk dengan kebodohan. Apa yang dapat diandalkan darinya? Masa depan suram menantinya. Maka perlu kita perhatikan bahwa setiap orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar, memberikan didikan yang baik di rumah, menyemaikan kasih dan kebenaran, mendisiplinkan, menumbuhkan akal budi yang baik di dalam diri anak-anak sebagai fondasi masa depan. Walau akal budi memang dimiliki oleh setiap orang, tetapi perlu diasah. Siapa saja yang mengasahnya akan menjadikannya seorang pribadi yang semakin utuh dan manusiawi.
Banyak orang yang hanya mengasah akalnya saja, sehingga menjadi orang yang tangguh, pintar, tetapi tanpa nurani, tidak peduli terhadap sesama. Sebaliknya, orang yang hanya mengasah budi saja menjadi orang yang kaku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, masa depan selalu terbuka bagi setiap orang. Masa depan yang baik bisa diraih siapapun juga. Sekalipun kita berasal dari orang yang tidak mampu, berlatar belakang kehidupan yang kelam, kurang beruntung. Sepanjang kita mau berubah, menumbuh kembangkan akal budi, terus berusaha dan berkarya tanpa lelah, masa depan cerah di depan mata. Lihatlah, ada banyak kita bisa saksikan tokoh-tokoh besar, orang-orang sukses yang telah berhasil melewati masa kelam kehidupannya dulu. Dan ada banyak pula orang yang saat ini hidupnya kelam, tidak menjadi sesuatu, di mana latar belakang kehidupannya yang baik, yang serba ada dulu, sudah terlepas dari dirinya. Menjadi orang yang berhasil tidak hanya dinilai dari kacamata duniawi, dari orang yang tidak memiliki apa-apa menjadi orang yang memiliki segalanya. Tetapi lebih dari itu, orang tersebut memiliki pula kebahagiaan yang sejati. Akal budi menuntunnya untuk mengerti kehidupan yang sejati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jangan kecil hati untuk keberadaan kita saat ini. Senantiasalah bersyukur, berdoa, dan berusaha. Bersama Tuhan kita bisa memperoleh hidup lebih baik. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk taburan firman-Mu yang telah menyapa kami, memberikan semangat kepada kami untuk terus berusaha memperbaiki kehidupan kami. Sekalipun hidup kami saat ini jauh dari keadaan yang baik, dan bagi kami sebagai orang tua, kami diingatkan untuk memberikan didikan yang benar bagi anak-anak, dimulai dari kehidupan berkeluarga kami. Dan kami juga diingatkan bahwa masa depan yang cerah senantiasa terbuka bagi orang-orang yang memiliki akal budi, mengasahnya selalu, senantiasa berusaha, dan terus berkarya. Ya Tuhan, kami memohon, tolonglah kami, berikanlah kami kekuatan, kemampuan untuk melakukannya. Kami juga memohon pengampunan atas dosa dan kesalahan kami. Sebentar lagi, kami akan melanjutkan aktivitas hari ini. Kami serahkan seluruh hidup ini hanya kepadamu. Jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.